Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua Golden Fit Squad. Perkenalkan, nama saya Kindi. Di sini saya sebagai salah satu pendiri dari Golden Fit ini. Hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang atlet binaraga peraih medali emas 2019 di Myanmar. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Willy Ramadita, lebih akrabnya dipanggil Willy Bigger. Saya atlet nasional, atlet internasional Jawa Barat. Biasa main di kelas 85 kg. Sekarang saya lagi off season. Nah, mengisi waktu off season saya sedang aktif memegang banyak-banyak klien online untuk pasca pertandingan. Oke, jadi untuk siang ini seperti tadi yang saya sudah perkenalkan, yaitu kita kedatangan tamu seorang mantan atlet. Belum mantan, masih atlet. Masih atlet ya? Masih atlet, tapi sedang off season. Sedang off season, oke. Jadi kalau udah untuk binaraga itu sebenarnya nggak ada kata off ya. Iya. Karena itu udah sebagian jadi lifestyle. Nah, ini tuh sebenarnya hari ini spesial dari pihak kami, yaitu Golden Fit ingin mendatangkan. Mungkin teman-teman bagi yang belum tahu, Golden Fit itu sebelumnya kita adalah evolusi dari Cantik Fitness yang berada di Pleret gitu. Waktu itu kebetulan di 3 tahun yang lalu saya baru mulai rutin untuk melakukan olahraga gym ya. Karena ketika waktu itu ternyata umur nggak bisa dilawan ya, daya tahan tubuh berkurang, kesibukannya sudah mulai bertambah, tapi lupa sama olahraga. Akhirnya saya memutuskan olahraga apa yang sekiranya memang cocok dan bisa dikerjakan oleh semua orang tanpa harus mengandalkan seperti olahraga lain, contohnya bermain badminton, bermain tenis, atau sekarang pedal mungkin yang lagi naik juga. Jadi waktu itu saya coba cari-cari informasi, kebetulan teman saya juga ada yang udah mulai nge-gym, saya coba tanya, akhirnya saya dikenalin sama Kang Willy. Sehat Kang Will? Alhamdulillah, sehat, ya. sehat. Jadi siang ini kita ngobrol nyantai, nggak terlalu yang berat-berat. Jadi inilah the man behind the gun mungkin ya, karena konsultasinya untuk mendirikan tempat gym yang baru ini, kita nggak mau setengah-setengah gitu. Kita pengen menghadirkan satu sasana gym yang memang proper, yang dari segi desain estetik juga oke. Di samping itu semua juga yang paling penting adalah alat-alat yang mendukung. Nah, pertanyaan pertama Kang Will, sebenarnya untuk industri gym ini tuh udah mulai naik tuh dari tahun berapa sih? Mulai hype ya, gym ini mulai naik banget. Itu sebenarnya sebelum COVID juga udah naik. Nah, pas sudah pandemi nih, orang-orang sangat peduli pada kesehatannya. Nah, untuk menaikkan imun, terus meningkatkan daya tahan tubuhnya, ya banyak yang lari ke tempat gym. Ada pula yang punya gym pribadi, tapi lebih enaknya di tempat gym gitu. Tempat gym itu sendiri. Itu gym sendiri. Jadi banyak teman-teman yang peduli kesehatannya untuk meningkatin imunnya dengan cara nge-gym gitu. Sebenarnya kan dulu juga saya juga pernah awam ya, maksudnya belum pernah nge-gym rutin. Kita biasanya sebagai orang awam tuh kalau lihat gym tuh ya, waduh ini keras, sudah keras teh. Lihat orang-orangnya gede, terus alat-alat di dalamnya istilahnya mah pada besi gitu ya, pada takut. Tapi sekarang berjalannya dengan waktu, gym juga udah berubah ya, suasananya udah berubah. Lebih bisa dibilangnya mungkin lebih friendly kali ya. Lebih friendly, terus yang nge-gym tuh lebih enjoy karena si nge-gym itu sekarang semenjak pandemi itu
menjadi gaya hidup. Berarti nggak nge-gym itu kayak nggak mandi. Gitu. Sangat peduli banget karena sama kesehatannya, karena pada saat kita sakit pasti dokter menyuruhnya Bapak olahraga ya kalau sudah sehat. Betul. Makanya sangat bersyukurnya, nikmatnya sehat itu ya sebenarnya puskesmas yang sebenarnya itu ya di gym. Gitu. Biasanya pas sakit baru kepikiran. Baru kepikiran. Nanti kalau udah nggak sakit, nggak dibiasain, lupa sakit lagi gitu. Makanya si nge-gym itu gimana ya? Buat teman-teman yang peduli sama kesehatannya, sadarlah sekarang, karena di Purwakarta ini di Pleret ya, sekarang hadir gym yang sangat proper. Yang saya coba itu sangat enak banget alatnya, rekomen banget buat teman-teman yang daerah Purwakarta sekitarnya datang ke Golden Fit. Proper, alatnya enak, tempatnya estetik, nyaman, bersih, PT-PT-nya pada ramah, resepsionisnya juga pada ramah, rekomen banget. Siap. Nah, dulu kan kita awal ngedirikan gym ini kan diskusi panjang ya. Betul. Nggak sekali, 2 kali. Sebenarnya yang membedakan antara alat-alat yang dulu mungkin bisa kalau anak-anak zaman now bilangnya kali Majapahit dengan alat-alat gym yang udah kekinian, itu apa sih bedanya? Bedanya itu sendi-sendinya lebih nyaman, lebih enak. Terus presisi ke ototnya lebih kena. Otot yang terlibatnya tidak banyak. Jadi otot yang terlibatnya tidak banyak maksudnya otot yang dilatihnya sesuai tujuan. Berarti bisa diisolasi lah ya, kalau bahasa kita ya. Betul. Terus dari looks-nya juga lebih enak. Jadi sekarang kan lagi hype dengan konten. Ya. Jadi lebih enak juga dibuat konten, dibuat video. Ya, rekomen lah. Dari segi estetika. Ya. Tapi kalau dari segi fungsi mungkin lebih ke arah meminimalisir cedera betul ya? Betul. Contoh dari kan, nyamannya lebih nyaman. Kayak cable cross. Betul. Di tempat kita yang dulu itu kan masih pakai seling kawat ya. Waktu itu saya latihan sering cedera tuh bukan karena gerakan, tapi seling kawat itu kan banyak yang tajam-tajam, kadang kepegang, berdarah gitu. Jadi memang keperluan gym untuk mengikuti perubahan zaman juga wajib ya? Wajib sekali akhirnya. Nah, selanjutnya kita waktu diskusi ini ada kepengen ngasih yang beda nih di sini, yaitu mungkin bagi yang belum pernah, mungkin baru pertama kali lihat, ada cable cross 8 stack. Nah, biasanya kalau untuk cable cross ini tuh lebih ke arah apa nih dia mainnya fungsinya? Ini sangat lengkap banget ya si cable cross yang 8 stack ini. Dia buat otot back, buat otot dada juga bisa kita memanfaatkan cable crossnya. Terus tricep push down, bicep, terus pokoknya hampir semua otot bisa dilatih di sini. Bisa dilatih. Nah, sekarang yang paling penting nih, mungkin orang-orang bertanya ya, ngapain sih nge-gym? Kan jalan juga bisa, angkat beban di rumah juga bisa. Sebenarnya yang ngebedain di tempat gym dengan olahraga yang lain tuh apa sih sebenarnya? Nah, kalau gym itu dia ada nama istilahnya upper burnout. Jadi bedanya si nge-gym angkat beban dengan kardio itu bedanya, kalau si angkat beban dia 24 jam ke depan dia masih tetap membakar kalori, Kak Oke. Terus kalau misalkan kardio dia membakarnya pada saat kita gerak saja. Oke. Terus benefitnya kita nge-gym, kita itu bisa memperkuat otot rangka, menghindari osteoporosis. Oh ya, buat cewek ya. Oh ya, buat cewek, buat cowok pun. Ya. Pada saat menopause nanti. Iya, pada saat menopause nanti kita juga tidak bisa menutup kemungkinan karena umur kita bertambah. Ya, itu ada pengurangan otot sekian persen. Ya, nggak bisa dilawan. Makanya gym itu sangat rekomen lah buat memperkuat otot kita, buat nanti menghindari ya masa tua nanti ya janganlah sampai pakai kursi roda atau tongkat lah Pak Pindi gitu. Makanya si nge-gym itu dia memperkuat otot rangka. Nah,
motivasi selanjutnya ya. Iya. Motivasi apa sih supaya biar kita tuh mau rutin nge-gym? Sebenarnya dari pihak kita sebagai pengelola tuh pengennya tuh ya orang kesini tuh olahraga supaya sehat, ya kan? Tapi kan bagi yang udah pernah, udah terbiasa, oke lah dia udah ngebentuk Ya, motivasinya betul. sendiri. Tapi ini buat orang yang beneran belum pernah dan mau nyoba, niatan dalam hatinya itu harus kayak gimana diniatinnya? Jadi sempatkan nge-gym atau olahraga apapun setengah jam sampai 1 jam, karena pada saat kita sakit kemauan kita cuma satu, hanya sehat. Itu aja. Ya sebagai contoh aja, saya mulai termotivasi untuk olahraga itu ketika punya anak. Betul. Nah, saya tuh pengennya itu bisa melihat proses tumbuh kembang anakku dengan fisik yang oke lah gitu, maksudnya. Jadi seenggaknya bisa ngimbangin anak. Dan ternyata pas punya anak kan cukup kaget juga ya. Baterainya nggak habis-habis gitu. Motivasi saya kalau mau nge-gym tuh, oh ini waktu anak saya misalkan udah SMP atau kemana, seenggaknya karena saya hobi sering motoran, saya pengen touring bareng sama anak saya gitu. Nanti kalau misalkan ada acara apa, kumpul sama anak-anak, saya selalu bisa untuk mendampingi. Nah, itu motivasi saya pribadi sih gitu. Jadi buat teman-teman semua, sebenarnya penting banget ya untuk olahraga di sini gitu. Dan terutama gym sebenarnya lebih cenderung kalau menurut saya itu lebih ke arah latihan. Karena mau olahraga apapun tetap basicnya harus ada tenaganya ya, ototnya dilatihnya di gym gitu. Kalau ada atlet poli ya berarti latihan upper body mungkin sama kaki harus kuat gitu. Kalau catur mah mungkin beda. catur mah beda cerita. Oh iya, Mas Indi, jadi motivasi saya untuk ke gym itu karena saya merasa bersyukur nikmatnya sehat gitu. Karena kalau udah sakit itu nggak enak, Indi. Betul. Gitu, karena kalau udah sakit itu kemauan kita tuh cuma satu, sembuh. Kalau kita sembuh kemauannya banyak. Kayak Akidi kan mau touring sama anak, mau belanja. Coba pada saat kita sakit, apa kemauannya? Yaitu satu, sembuh. Makanya buat maintenance kesehatan kita yaitu datanglah ke tempat gym. Buat awalan mungkin motivasi secara umumnya harus ingat sakit lah. Iya, harus ingat sakit. Harus gitu ingat aja. sakit kali ya. Gimana nikmatnya sehat. Nikmatnya sehat tuh emang nggak ada lawan. Iya, kalau banyak uang juga kalau nggak sehat, ini percuma. Gitu. Nah, terus yang kedua, kan di gym itu banyak sekali produk pendukung. Ya, banyak sekali produk suplemen. betul. Yang mau ditanyakan, suplemen itu ada apa aja, dan sebenarnya pengaruh nggak sih suplemen itu? Nah, suplemen itu biasanya bukan pengganti ya. Suplemen itu justru makanan tambahan. Makanan tambahan. Jadi yang perlu buat teman-teman Golden Fit, yang perlu untuk dikonsumsi yaitu whey protein nomor 1. Itu yang kebutuhannya sangat primer. Ya, whey protein, karena kebanyakan konsumsi keseharian kita karbo. Tanpa orang Indonesia tanpa mementingkan kebutuhan asupan protein. Gitu. Nah, kenapa harus whey protein? Karena untuk membangun otot, untuk membangun kekuatan itu perlu tambahan protein. Tambahan gitu. protein. Yang kedua, biasanya buat pemula konsumsi kreatin. Kreatin itu diperuntukkan buat biasanya kebanyakan yang buat naikin berat badan atau massa otot. Karena si kreatin itu dia buat meningkatkan volume otot. Terus meningkatkan power juga. Terus menambah massa otot juga. Dari segi safety, Insya Allah safety. aman ya? Aman.
Biasanya Kang Willy kalau untuk produk suplemen whey, terus tadi ada kreatin, pakai brand apa biasanya? Kebetulan saya lagi nggak pegang brand sekarang. Yang saya sekarang lagi konsumsi Mastaltech sama Vector Lab. Tapi lebih banyak di brand Mastaltech-nya. Nah, buat Golden Fit Squad, Vector Lab dan Mastaltech, alhamdulillah sekarang sudah tersedia di Golden Fit. Jadi nanti untuk produk tersebut di hari Sabtu kita grand opening. Ada tester ya? Ada tester ya? Nah, jadi mungkin nanti hari Sabtu bisa dicoba, bisa dirasain langsung manfaatnya untuk dari suplemen ya, yang disediakan oleh PT KMJP. Saya kira kedepannya nih Kang Wil, industri gym ini mau berkembangnya ke arah mana sih? Yang sekarang kita lihat Lebih berkembang ke apa ya? apakah tempatnya harus besar? Apakah tempat kecil juga kita bisa jalan? Yang penting sih nomor satu alatnya proper, bersih, sirkulasinya bagus, itu aja sih. Jadi intinya Nggak harus luas ya, nggak harus luas ya, tempat gym itu ya. nggak harus luas. Siap. Oke, mungkin cukup sekian. Saya terima kasih dari Kang Sama-sama, Willy atas Pak waktunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus ya, Ya, insya Allah. menelurkan atlet-atlet yang lain ya. Siap. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.